Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Enemy of the Gates, menceritakan seorang legenda sniper Rusia yang sangat-sangat berbahaya dan mematikan. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Vasily Zaitsev. Dia sedang diajari berburu oleh kakeknya di tengah salju. Kakeknya mengikat kuda mereka sebagai umpan untuk Vasily berlatih menembak, agar Vasily bisa diam seperti batu dan tidak terdeteksi oleh serigala. Seolah-olah diberi aba-aba, hewan itu menyerbu ke arah kuda yang sekarang ketakutan. Begitu disuruh untuk menembak, bocah lelaki yang gemetar itu melakukan apa yang diperintahkan. Adegan lalu berganti ke tahun 1942. Ketika itu Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Tahun itu Nazi telah mengambil alih Eropa dengan sangat agresif dan sekarang bergerak menuju lahan minyak Asia melalui Uni Soviet. Namun ada satu kendala yang dihadapi Nazi dalam perjalanan mereka, yaitu kota Stalingrad yang dilindungi oleh tentara merah Uni Soviet. Saat pertempuran di kota semakin intens dan brutal, pasukan cadangan dikirim ke kota untuk membantu tentara merah. Di antara banyaknya prajurit yang naik kereta, ternyata ada Vasily yang telah tumbuh menjadi penembak jitu. Dia merupakan salah satu pasukan khusus Pol PP. Setelah perjalanan singkat, mereka akhirnya sampai ke kota dan ditarik ke dalam perahu untuk mencapai garis terdepan. Dari tampilan medan perang terlihat jelas bahwa Nazi telah mengalahkan mereka sepenuhnya. Nyatanya bahwa pasukan cadangan dikirim hanya untuk misi bunuh diri. Ketika tentara menyadari hal ini, beberapa tentara mencoba melarikan diri. Tapi mereka ditembak oleh atasan mereka karena alasan nggak bayar 100 juta waktu ikut tes tamtama. Saat perahu mencapai dermaga, tentara yang masih hidup langsung dikelompokkan menjadi sepasang dua, di mana hanya satu dari mereka yang mendapatkan senapan api. Karena Vasily hanya mendapatkan peluru, dia diminta untuk mengambil senjata temannya apabila nanti temannya terluka parah. Saat pertempuran berlangsung, Vasily terpisah dari pasangannya, sehingga ia harus berada merunduk di dekat tanah agar bisa bertahan hidup. Vasily mencoba mengambil senjata yang terjatuh, tetapi ia keduluan oleh tentara yang lebih cepat darinya. Melihat peluang menang sangat tipis, beberapa rekan prajuritnya mencoba melarikan diri. Namun lagi-lagi mereka dibunuh oleh atasannya karena dianggap sebagai pengecut. Dalam waktu singkat Jerman telah membunuh sebagian besar dari mereka, meninggalkan medan perang yang dipenuhi mayat tentara Soviet. Beberapa saat kemudian sebuah mobil memasuki medan perang, namun langsung diledakkan oleh tank Jerman. Si nekat komisaris Rusia Danilov lalu melompat dari mobil yang rusak dan bersembunyi di antara mayat berpura-pura mati. Dia menahan nafas saat prajurit Jerman melontarkan peluru untuk memastikan bahwa tidak ada yang selamat. Danilov berhasil selamat dari serangan itu dan menunggu sampai mereka pergi untuk mengambil senapan dari yang tewas di dekatnya. Setelah menyadari senapan itu kehabisan amunisi, dia didekati oleh Vasily yang juga berpura-pura mati. Dia menyerahkan amunisi kepada Danilov dan menyuruhnya untuk menembak ketika terjadi ledakan supaya mereka tidak ketahuan. Namun Danilov ragu-ragu karena kurangnya keterampilan. Maklum jalur orang dalam. Jadi dia menyerahkan senapan itu kepada Vasily. Saat mobil lain tiba dan ledakan dimulai, Vasily mengejutkan Danilov dengan keahlian menembaknya yang sangat luar biasa. Danilov sangat terkesan sehingga ketika mereka sampai di markas setelah diselamatkan, dia mencetak beberapa pamflet untuk menyebarkan pencapaian Vasily. Vasily pun menjadi pahlawan baru. Beberapa hari kemudian Nikita Khrushchev mengkoordinasikan pertahanan kota karena Stalingrad adalah simbol kekuasaan dan mereka tidak boleh kehilangannya. Setelah mendapat kabar tentang kekalahan lagi, Nikita marah besar.
Dia lalu menuntut masukan dari bawahannya tentang cara membangkitkan semangat para prajurit. Danilov kemudian mengusulkan agar mereka menciptakan pahlawan yang bisa menginspirasi rakyat untuk mempertahankan tanah airnya. Dia sudah memikirkan kandidat yang sempurna, tidak lain adalah Vasily, sosok heroik yang mampu memotivasi dan melindungi orang-orang. Setelah idenya disetujui, dia dipromosikan menjadi letnan senior. Sementara wajah Vasily kini muncul di koran, menghadirkannya sebagai contoh untuk diikuti oleh anak muda yang baru puber. Sejak saat itu keterampilan Vasily diakui dan dia dipindahkan ke divisi penembak jitu. Tak lama kemudian tindakan heroiknya juga menjangkau orang-orang di seluruh negeri, menjadikannya wajah tentara Rusia sekaligus sebagai ikon propaganda. Sementara itu, tentara Jerman mulai menderita kerugian yang disebabkan oleh Vasily dan tim penembaknya. Mereka lalu memanggil Erwin Konig, seorang sniper terkenal dan kepala sekolah penembak jitu Angkatan Darat di Magelang. Setelah ditugaskan untuk membunuh Vasily, Konig menyiapkan rencana yang jitu untuk membuat Vasily mendatanginya, alih-alih melakukan pengejaran. Suatu hari ketika Vasily sedang dalam misi, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Sacha yang sangat mengaguminya. Sacha lalu mengundangnya ke rumahnya, di mana Danilov membawakannya surat dari penggemarnya yang harus dia balas. Beberapa saat kemudian, seorang wanita bernama Tania masuk ke dalam rumah. Dia adalah seorang prajurit dari milisi lokal kecamatan. Dia sudah seperti keluarga bagi keluarga Filippo. Saat obrolan malam terlihat jelas bahwa Danilov dan Vasily tertarik pada Tania. Danilov bahkan menawarinya pekerjaan di kantor pusat untuk menguraikan kode bahasa Jerman setelah mengetahui bahwa dia fasih berbahasa Jerman. Meskipun ragu-ragu, Tania mengambil pekerjaan itu ketika dia menyadari bahwa dia dapat menyelamatkan banyak tentara dengan melakukannya. Keesokan harinya Vasily dikerahkan ke bekas kantor bupati, tempat penembak jitu musuh membuat masalah bagi tentaranya. Ketika dia sampai di sana, dia melihat bayangan di dekat jendela dan shoot. Percaya tembakannya mengenai target, dia kemudian membawa Ludmila untuk masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan. Namun alangkah terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa itu adalah umpan untuk memikat mereka. Selain itu, Vasily menemukan puntung rokok dan menyimpulkan bahwa penembak jitu masih ada di dalam. Tiba-tiba beberapa pesawat terbang melewati area tersebut, mengebom gedung-gedung dan membuat Ludmila panik seperti boti. Vasily mencoba untuk menenangkannya, tetapi dia buru-buru lari. Akibatnya Konig dengan mudah melihatnya dan menembaknya sampai mati. Dalam adegan berikutnya kita melihat Konig kembali ke tempat persembunyiannya, di mana sepatunya dibersihkan oleh Sacha. Anak itu memberinya informasi tentang Vasily dengan menukarkan makanan kepadanya. Setelah tentara merah mengetahui tujuan Konig, mereka menyewa Kulikov, mantan murid Konig, untuk membantu Vasily. Mereka lalu pergi ke gedung terbengkalai yang terdapat satu penembak jitu yang ternyata adalah buatan. Dengan asumsi ini adalah jebakan Konig, mereka semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Mereka kemudian berpindah ke area lain, di mana ada pasukan Jerman yang langsung menembaki mereka. Begitu mencapai tempat aman, mereka bergerak ke lantai atap untuk mencari keberadaan musuh. Setelah berhasil menembak 2 orang, mereka lalu beristirahat dan bersiap untuk makan mie rebus. Saat Volodya pergi untuk mengambil makanan, ia bertemu dengan musuh dan akhirnya tertangkap oleh Konig. Ketika dia menolak untuk mengungkapkan keberadaan Vasily, dia dipaksa mengenakan seragam Jerman dan dikirim sebagai tukang reparasi mereka. Tanpa ragu-ragu, Kulikov langsung menembaknya dengan sengaja, sehingga hal tersebut mengungkapkan lokasi mereka berada.
Mengetahui ini perbuatan Konik, dia kemudian mengangkat helm sebagai umpan untuk Konik menembaknya. Namun Konik mengetahui hal itu sehingga ia tidak jatuh ke dalam perangkap mereka. Masa guru mau dibodohi murid? Hanya di Konoha tuh yang begitu. Saat mereka pindah ke tempat lain, Konik membunuh Kulikov. Hal tersebut merusak semangat Vasily. Terlepas dari kematian yang disebabkannya, Nikita harus menekan Danilov untuk melanjutkan perang antar penembak jitu. Selain itu, Tanya juga meminta Danilov untuk memindahkannya kembali ke milisi. Ketika Vasily kembali dengan putus asa, Danilov berjanji kepadanya bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang Konik. Tapi sebelum itu Vasily harus merayu Tanya dan membuatnya tetap di kantor pusat. Seperti yang diminta, Vasily mencoba meyakinkan Tanya, namun Tanya menolaknya. Vasily akhirnya mengetahui bahwa orang tuannya sudah dieksekusi oleh Jerman. Jadi dia ingin kembali dengan misi untuk berperang. Di sini banyak yang tahu bahasa Jerman. Ngapain juga dia di sini melayani Danilov? Setelah memahami pilihan Tanya, Vasily memberinya senapan Kulikov sebagai dukungan atas keputusannya. Di tempat persembunyian, Konik membersihkan sepatunya pada Sacha sambil menanyakan keberadaan Vasily. Keesokan harinya dia menunggu Vasily di lokasi yang dibocorkan. Dengan penuh semangat dia juga mengantisipasi kedatangan Vasily. Setelah beberapa saat, Vasily dan rekannya diam-diam melewati pipa. Hal ini menyadarkan Konik akan kehadiran mereka. Begitu mereka keluar dari pipa, Konik dengan cepat melepaskan tembakannya, menyebabkan Vasily menjatuhkan senapannya dan bersembunyi di balik speaker dangdut. Dia memaksa rekannya untuk kembali ke markas karena tangannya terluka. Setibanya di markas, dia memberitahu Tanya dan Danilov tentang situasi sulit yang menimpa Vasily. Tanpa berpikir dua kali, Tanya pergi dari sana untuk menyelamatkan Vasily. Sementara itu di ujung pipa, Vasily terus berusaha untuk menarik senjatanya dengan bantuan pisau dan tali, namun sia-sia. Saat itu sebuah bom mengguncang seluruh bangunan, membuat pecahan kaca berhamburan di mana-mana. Saat kaca lalu jatuh di hadapan Vasily, membuat Konik dapat melihatnya dengan jelas melalui pantulannya. Selanjutnya Tanya keluar melalui pipa, tapi Vasily menyuruhnya untuk tetap berada di sana. Vasily menunjukkan lokasi Konik dengan kaca di depannya dan menginstruksikan untuk memantulkan cahaya dengan kaca lainnya. Tanya dengan sangat efektif melakukan tugasnya. Hal itu membutakan pandangan Konik dalam sesaat. Vasily mengambil kesempatan untuk mengambil senjatanya dan berhasil menembak tangan Konik sebelum keduanya akhirnya mundur. Sore harinya Vasily dan Tanya merayakan kemenangan kecil bersama rekan-rekan lainnya. Keesokan harinya Vasily memberitahu Danilov bahwa dia ingin menjadi tentara biasa karena Konik dan gelar pahlawannya telah membebaninya. Mendengar itu, Danilov memanipulasi Vasily dengan Sacha. Dia memberitahu bahwa dia telah bekerja sebagai agen ganda. Melalui anak itu mereka sekarang tahu lokasi persis si Konik. Vasily sekarang ditugaskan untuk misi yang terakhirnya. Dalam adegan berikut kita melihat Vasily berkamuflase dengan mayat di tanah saat dia menunggu Konik. Namun karena kelamaan, Vasily akhirnya tertidur tanpa sadar bila lock penembak jitunya dicuri oleh tentara Jerman yang menjara. Komando Jerman lalu mengambil lock itu sebagai bukti kematian Vasily dan berencana untuk memulangkan Konik. Mendengar itu, Konik menurutinya, meskipun ia tahu bahwa kematian Vasily hanyalah propaganda belaka. Dia akan tetap terus memburu Vasily. Kemudian markas mengumumkan kematian Vasily, menyebabkan pasukan Uni Soviet dalam kekacauan tanpa semangat juang. Sementara itu, dalam upaya penangkapan Vasily, Konik memberitahu Sacha lokasi berikutnya dengan keyakinan bahwa anak itu pasti akan menyampaikan informasi tersebut kepada Vasily. Di tempat lain, Danilov mulai menulis pengumuman kematian Vasily tanpa menemukan tanda-tanda kematiannya. Vasily lalu mengejutkan semua orang dengan muncul yang entah dari mana. Di situ dia segera mengetahui melalui Sacha bahwa Tanya pergi ke stasiun
untuk mencoba membunuh Konik sendirian. Vasily dan Danilov pergi untuk menyelamatkannya. Untungnya Vasily menemukannya dalam keadaan aman. Senang melihat Vasily hidup, Tanya memberikan ciuman di bibirnya yang membuat Danilov cemburu buta. Melupakan tanggung jawabnya, dia kembali ke markas dan menulis bahwa Vasily telah menjadi pengkhianat. Di tempat lain, karena Sacha terbukti sebagai agen ganda, Konik membunuhnya dan menggantungnya untuk dilihat Vasily dan Tanya. Tanya yang marah ingin membalas kematiannya, tetapi Vasily bersumpah akan membunuh Konik untuknya. Sementara Vasily mengejarnya, Tanya dan Danilov tidak tahu harus bagaimana memberitahu Filippo, sehingga mereka berbohong bahwa Sacha telah bergabung dengan Jerman. Dia berharap putranya masih aman dan memutuskan untuk melarikan diri dengan izin khusus yang diberikan oleh Danilov. Dalam perjalanan ke perahu, sebuah bom meledak di dekat mereka dan melukai Tanya. Danilov mengira dia sudah mati dan pergi. Sementara Filippo memohon pada personil tentara agar mereka segera dievakuasi. Setelah menunjukkan izin khusus dan mengatakan Tanya adalah putrinya, petugas akhirnya mengizinkan mereka. Di tempat lain, Danilov pergi menemui Vasily dan membagikan berita tragis tentang kematian Tanya, sang pujaan hati. Dipenuhi dengan penyesalan, Danilov menyalahkan dirinya sendiri dan memutuskan untuk menyerah pada kehidupan dengan menunjukkan dirinya ke Konik. Dalam peristiwa yang mengejutkan itu, Konik mendekat. Dia mengira telah menembak Vasily dengan mengharapkan kemenangannya. Tetapi ia disambut dengan kemunculan Vasily, sehingga ini yang terjadi. Setelah kekacauan berakhir, Vasily mengambil senapannya dan meletakkannya di samping tubuh Danilov sebagai tanda hormat. 2 bulan kemudian, Jerman akhirnya dikalahkan dan tunduk pada Uni Soviet. Jerman pun menghentikan invasi mereka di Stalingrad. Di waktu yang sama, Vasily menerima surat dari Tanya yang mengatakan bahwa dia sedang menjalani pemulihan di rumah sakit lapangan Bekasi. Vasily pun bersemangat untuk bertemu dengannya lagi. Dia mengunjungi alamat yang disebutkan dalam surat. Film pun tamat. Dari film ini kita mendapat pelajaran bahwa jadi tentara itu nggak main-main. Apakah kita siap bela negara kalau terjadi perang? Ya, kalau bayar di garis belakang, kalau nggak bayar di garis depan. Jangan pernah dibutakan oleh cinta kalau lagi keadaan kacau. Intinya utamakan negara, rekan baru cinta. Kalau perang nggak usah mikir para pejabat korup. Pikir aja ternak dan kebun kita yang mau dirampas kalau nggak ikut perang. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.